Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai belajarnya, Miss mau absen dulu ya. Adakah temannya yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya. Oke. Udah siap belajar hari ini? Miss, hari ini spesial membawa beberapa produk. Coba dilihat. Miss bawa apa ya? Ini apa? Ada yang tahu? Iya betul, ini roti. Nah, selanjutnya ini apa ya? Ada yang tahu? Ya, ini yogurt. Dan ini ada dua. Ini apa ya? Ada yang tahu? Ya, keju. Ya, jadi hari ini Miss bawa roti, yogurt, sama keju. Kenapa sih Miss bawa ini? Ada yang tahu? Ya betul, karena ternyata produk akhir ini penerapannya menggunakan salah satu konsep bioteknologi. Apa sih bioteknologi? Kita bahas yuk. Nah, tapi sebelumnya nih simpan dulu ya. Bagi anak-anak yang hari ini belajarnya bagus, ada reward ini, boleh buat kalian satu-satu ya. Oke, kalau gitu kita mulai. Tadi yang sudah Miss katakan, hari ini kita akan belajar bioteknologi. Tujuannya buat apa sih Miss? Tujuannya supaya kalian tahu ternyata apa yang kalian makan selama ini penerapannya menggunakan konsep bioteknologi. Begitu. Selain itu juga nanti kalian diharapkan mampu membuat produk-produk bioteknologi yang konvensional, yang sederhana. Bisa di rumah, bisa juga nanti kita praktikum di lab, begitu. Nah, kita lanjut lagi di sini ya. Bioteknologi. Dalam satu kata ini ternyata terdiri dari 3 kata. Bio, tekno, dan logi. Bio, kalian suka dengar biologi, biofermentasi, dan bio-bio yang lain. Jadi, bio di sini mengandung arti makhluk hidup. Begitu ya. Tekno. Tekno itu punya arti berarti alat yang mempermudah manusia. Oke, logi dari bahasa Latin logos yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi, bioteknologi itu apa sih? Oke, bioteknologi dari 3 kata itu dapat disimpulkan bahwa cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup atau produk dari makhluk hidup itu sendiri, misalnya jaringan, dalam proses produksi yang menghasilkan barang dan jasa. Oke, jadi bioteknologi itu ilmu yang mempelajari penggunaan makhluk hidup atau produk dari makhluk hidup atau bagian dari makhluk hidup diproduksi dan menghasilkan barang dan jasa, begitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada kita lanjut ke materi selanjutnya. Secara umum, bioteknologi itu dalam penggunaan alatnya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu konvensional dan modern. Nah, konvensional berarti artinya itu adalah alat-alat yang menggunakan alat yang sederhana. Contohnya kayak gimana sih? Ada yang bisa memberi contoh penggunaan bioteknologi dengan menggunakan alat-alat yang sederhana atau belum canggih? Contohnya apa? Betul, keju. Kenapa keju? Karena kita sendiri bisa menggunakan keju itu di rumah-rumah dengan alat-alat yang sederhana. Misalnya panci, kompor, jadi enggak alat-alat canggih atau alat-alat khusus gitu. Nah, modern berarti alatnya itu canggih. Contohnya apa ya? Rekayasa genetika, betul. Terus apa lagi? Inseminasi buatan, betul. Nah, karena alat-alat itu gak semua orang punya. Pertama, harganya mahal. Yang kedua, dia membutuhkan ruangan khusus, jadi tidak bisa sembarangan. Nah, begitu. Sekarang paham bedanya konvensional dan modern? Oke, kita lanjut ya. Nah, penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari bioteknologi ini ternyata ada di berbagai bidang. Nah, ada 3 bidang yang kita akan pelajari pada penerapan bioteknologi sekarang. Pertama, bidang pertanian. Yang kedua, bidang pangan. Yang ketiga, bidang peternakan. Oke,
biasanya di bidang pertanian itu ada apa? Tanaman-tanaman, padi, gandum, dan lain-lainnya ya, yang ditani ikan sama petani. Oke, nah ternyata bioteknologi di bidang pertanian itu betul bisa jadi untuk menghasilkan produk pertanian yang unggul yang tadi sudah disebutkan itu menggunakan bioteknologi, misalnya hibridisasi atau penyilangan tanaman yang unggul dengan tanaman yang unggul akan menghasilkan tanaman unggul pula begitu. Nah, yang akhirnya tanaman unggul ini bisa kita makan, bisa kita nikmati begitu. Nah, yang kedua adalah bidang pangan. Seperti yang tadi sudah Miss bawa, produk-produknya ada keju, ada roti, ada yogurt. Nah, itu merupakan salah satu produk pangan. Pangan itu makanan yang suka kita makan sehari-hari gitu ya. Nah, yang terakhir adalah bidang peternakan. Biasanya para peternak itu menernak apa aja sih? Sapi, domba, ayam. Iya, betul sekali. Maka untuk menghasilkan kualitas peternakan yang baik itu mempunyai strategi tertentu. Nah, salah satunya dengan menggunakan prinsip bioteknologi. Misalnya, kita untuk menghasilkan domba yang besar, domba yang banyak dagingnya, atau sapi yang besar menghasilkan susu yang banyak. Nah, itu tuh bisa menggunakan rekayasa genetika begitu. Anak-anak, ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Tahu perbedaannya antara bidang pertanian, bidang pangan, dan bidang peternakan? Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, kita langsung bagi 3 kelompok seperti kelompok yang minggu sebelumnya aja ya. Nah, setiap kelompok Miss tugaskan untuk mencari produk akhir dari penggunaan bioteknologi. Kelompok 1 mencari produk akhir dari bioteknologi di bidang peternakan. Kelompok 2 di bidang pangan. Kelompok 3 di bidang pertanian. Oke. Nah, mencarinya gimana, Miss? Mencarinya itu dengan menggunakan smartphone kalian, handphone kalian boleh digunakan. Oke, kalian browsing sebanyak-banyaknya produk apa saja yang dihasilkan dari penerapan bioteknologi ketiga bidang tadi. Oke, Miss kasih waktu 20 menit ya bagi kelompok yang sudah menemukan produk-produk akhirnya. Boleh ditulis di papan tulis produk akhirnya, makhluk hidup yang digunakannya, dan teknologinya. Apakah teknologinya modern atau teknologi konvensional? Begitu ya. Oke, dimulai 20 menit dari sekarang. Selamat mencari. Oke, 20 menit waktunya sudah habis. Akhirnya sudah terkumpul beberapa produk akhir dari penggunaan bioteknologi. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kultur jaringan. Ini berarti digunakan di bidang pertanian ya. Kultur jaringan itu makhluk hidupnya yang diambilnya itu ialah jaringan meristem tanaman menggunakan teknologi yang sangat modern karena betul ya, karena penggunaan jaringan. Jadi misalnya kita mengambil pohon nanas misalnya, diambil jaringannya, kemudian kita memanfaatkan sifat totipotensi dari suatu tanaman. Dari jaringan itu kita kembangbiakkan menjadi tanaman-tanaman lain yang sifatnya sama dan diproduksi secara jumlahnya langsung banyak gitu. Insektisida dari bakteri menggunakan makhluk hidupnya Bacillus thuringiensis. Penggunaannya menggunakan teknologi konvensional, ya itu juga betul ya. Yang ketiga, pembastaran menggunakan 2 individu tanaman yang unggul. Oke, teknologinya masih konvensional ya, karena dikawinkan saja. Yang keempat, hidroponik menggunakan tanaman yang ditanam tanpa tanah. Teknologinya menggunakan konvensional karena tidak menggunakan alat-alat yang canggih itu. 5. Tempe menggunakan bakteri makhluk hidupnya Rhizopus oryzae. Diproduksi secara konvensional, betul. Roti Saccharomyces cerevisiae dengan teknologi konvensional, betul. 7. Yogurt dan keju Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Teknologinya konvensional, betul juga. 8 adalah protein sel tunggal.
makhluk hidupnya menggunakan Saccharomyces cerevisiae dan juga atau Candida utilis. Penerapannya prinsipnya konvensional karena masih menggunakan pengembangannya oleh mikroorganisme. Yang kesembilan adalah inseminasi buatan. Inseminasi buatan, makhluk hidup yang digunakannya adalah sperma dari binatang ya. Misalnya sperma sapi. Prinsip penggunaannya modern karena biasanya inseminasi buatan ini dipilih sperma-sperma yang kualitasnya unggul. Nah, pemilihan spermanya itu biasanya menggunakan laboratorium khusus gitu. Setelah dipilih, sperma yang unggulnya baru dimasukkan dengan alat khusus pada yang betinanya gitu. Yang terakhir adalah rekayasa genetika. Penggunaannya menggunakan suntik hormon, misalnya suntik hormon pertumbuhan supaya si sapi itu menghasilkan susu yang berlimpah dan daging yang banyak. Nah, penerapannya menggunakan modern. Oke, tepuk tangan untuk kita semua karena sudah bekerja dengan baik di kelompoknya mengumpulkan produk akhir dari penerapan bioteknologi. Oke. Nah, Miss, ada kuis untuk diisi masing-masing. Silahkan dikerjakan. Sesudah dikerjakan, dikumpulkan. 5 menit saja cukup. Oke, Miss bagikan. Oke, yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Alhamdulillah kita udah belajar tentang bioteknologi. Penerapannya itu banyak sekali di kehidupan kita. Itu ya, salah satunya yang suka kita makan adalah keju, yogurt, roti. Ternyata penerapannya menggunakan bioteknologi konvensional, menggunakan beberapa mikroorganisme. Oke, untuk pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan membuat produk bioteknologi di laboratorium. Untuk itu kelompok-kelompok yang tadi setiap kelompoknya akan diberikan list alat bahan yang harus dibawa. Demikian pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan mengucapkan istighfar dan hamdalah, astagfirullahaladzim, alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, demikian dari Miss, mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.